Sini aku nasihatin ya Nduk ya. Halo guys, hari ini saya mau nasihatin anakku ini. Anakku udah beranjak remaja. Tutup. Iki kan tak bedake. Udah beranjak remaja, udah masa-masa pubernya. Dia sudah mulai mengenal lawan jenisnya, suka dengan lawan jenisnya. Tapi nggak masalah, daripada suka dengan sesama jenis itu bahaya. Suka dengan lawan jenis sebenarnya juga bahaya kalau kebablasan. Karena umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun sampai umur 20 tahun tuh belum nalar. Otaknya itu masih banyak taeknya gitu. Dia hanya maunya enak-enak aja, happy-happy aja gitu. Kalau orang lagi jatuh cinta kan taek itu enak kan. Baunya orang muntah-muntah, kalau orang jatuh cinta bau taek pun enak. Ya ora. Ora. Jadi aku selalu nasihatin dia. Boleh punya pacar. Tapi harus tahu batas. Benar nggak? Jangan ganggu aja. Harus tahu batas, jangan kebablasan. Kamu masih kecil, masih SMP. Kamu harus punya cita-cita yang bagus. Kamu harus bisa menggapai cita-citamu, meraih semua cita-citamu. Jangan sampai menyesal. Di luar sana tuh banyak yang nggak sampai lulus SMP, nggak sampai lulus SMA, akhirnya menyesal. Belum waktunya berpikir yang pokoknya belum waktunya banyak mikir. Kalau udah kebablasan kan dia udah punya anak, udah ngurus keluarga, udah ngurus suami, udah ngurus anak. Seharusnya waktunya masih happy, masih enjoy, masih bermain sama kawan-kawan. Akhirnya udah punya anak, akhirnya apa, kecewa sendiri, menyesal sendiri. Itu loh ibu nasihatin kamu. Yang sudah pernah terjadi makanya selalu ibu jadikan contoh. Yang seperti itu jangan dicontoh, ambil hikmahnya, jangan ditiru. Kenal orang boleh, punya pacar boleh, tapi kalau orang itu sudah kurang ajar, tinggalin. Senggantengnya apapun, orang berumah tangga itu nggak kenyang melihat pacar ganteng, melihat pasangan yang ganteng. Apa, cukup makan cinta, nggak bakalan kenyang. Banyak orang yang ganteng di luar sana pengangguran, katanya yang penting saya cinta sama dia. Namanya dengan cinta itu hidup damai, bahagia. Tai kucing. Banyak orang yang penting ada cinta nggak ada duit, lapar. Bener ora? Nggak ada cinta yang penting ada duit. Cinta bisa dibentuk. Iya, cinta itu bisa dibentuk kalau orang itu pasangannya punya banyak duit, dia baik hati, punya tanggung jawab. Wanita yang tadinya nggak mencintainya karena diberi kasih sayang yang tulus, duit nyoh nyoh nyoh, mau belanja silahkan, mau jalan-jalan ini, mau pergi salon ini, mau mempercantik diri ini, duit, cinta pasti akan tumbuh. Bener, percaya sama ibu. Yora. Iya. Kok enak ibu ngekei sangu sedina 5.000 cukup? Ora. Satu hari 5.000 itu anak SMP aja nggak cukup. Apalagi itu masih sekolah. Apalagi berumah tangga ya. Berumah tangga nggak dinafkahi. Oh ini ya, rambut cepat putih. Ini kepalanya tadi kecil jadi bengkak, meletup. Pecah kepalanya. Aduh suaranya. Bisa-bisa pecah kepalanya. Mergo apa? Mau beli garam aja nggak ada duit. Masa nggak ada garam nggak ada rasanya. Cuma harus mikir tuku BH. Dia mau mikir beli BH, mau mikir beli celana dalam. Garam aja pun nggak kepikiran karena nggak ada duit. Itu loh nasihat ibu itu dari dulu. Kalau ibu selalu melarang jangan punya pacar dulu itu takutnya kebablasan. Apalagi anak-anak sekarang ini ya, gayanya minta ampun, yes. Itu loh nasihat ibu dari dulu. Bukan ibu itu melarang kamu mengenali lawan jenis. Nanti lama-lama aku larang kamu sama yang lawan jenis, kamu pula nanti yang sama dengan yang sejenis. Sekarang ini banyak orang yang
perempuan nikah perempuan, laki-laki nikah sama laki-laki. Perempuan nikah sama perempuan itu saya rasa wajar. Karena kebanyakan perempuan di bumi ini, laki sedikit. Itu yang lagi kurang ajar itu yang laki-laki nikah sama laki-laki. Udah laki-laki sedikit. Laki-laki nikahnya sama laki-laki. Habis itu perempuan mau nikah sama siapa kalau nggak nikah sama perempuan? Nikah sama kucing, sama kuda, sama sapi. Orangutan. Sama orang hutan menikah lagi. Dia sifatnya seperti manusia. Kalau sama kucing sama kambing gimana? Mau hubungannya? Iya ora? Yang penting kamu sekolah benar-benar, belajar benar-benar. Jangan suka bolos. Gapai cita-citamu. Kamu tuh punya hak untuk mencapai cita-citamu. Kamu punya hak untuk berbahagia, untuk menyusun masa depan yang bagus, untuk meraih masa depan yang bagus. Jangan berpikiran, kawanku itu kakak-kakak kelasku cantik-cantik, pintar-pintar, juga cuma kerja di pabrik. Jangan berpikiran seperti itu. Kamu lihat ibumu kerja di pabrik, kamu harus berpikir, aku nggak mau seperti ibu hanya kerja di pabrik. Kerja di pabrik, jam kerjanya nggak menentu tuh seperti apa? Seperti ibu di garmen, masuk jam 7. Kalau barang mau shipment, barang banyak, jam kerjanya memang 8 jam, tapi bisa pulang sampai jam 7 malam, jam 8 malam, jam 6 petang. Coba kalau kamu punya pekerjaan yang bagus, apalagi kalau kamu punya bisnis sendiri, bisa jam kerja cuma 8 jam. Kalau kamu punya bisnis sendiri, jam kerja bisa kamu tentukan, bisa kamu atur sendiri. Punya cita-cita yang bagus, jangan punya cita-cita saya mau punya pacar yang ganteng. Cinta itu penting. Apa yang sudah pernah terjadi sama ibu itu dijadikan pengalaman. Jangan sampai kamu nanti susah seperti ibu membesarkan anak dari kecil sampai umur segini kamu, ibu membesarkan kamu dari kecil sampai segini pun ibu berjuang sendiri tanpa bantuan bapak kamu. Kamu harus pikir, saya nggak mau saya punya anak seperti saya. Laki-laki punya suami yang nggak bertanggung jawab, nggak ngurusin. Kalau anak itu hanya dibesarkan oleh satu orang, misalnya seperti kamu dibesarkan sama ibu, kamu tuh pasti merasa kurang kasih sayang, kurang apa? Kadang. Bukan kadang, memang kamu kurang kasih sayang. Kasih sayang dari seorang bapak itu penting, apalagi anak gadis. Nah perempuan tuh kasih sayang dari seorang bapak itu penting. Kenapa penting? Kalau seorang perempuan kurang kasih sayang dari seorang bapak, suatu saat ada orang yang seumuran, yang umur lebih di atas memberimu kasih sayang dengan tujuan, sebenarnya tujuan yang bagus, kamu akan luluh. Sehingga kamu bisa merusak masa depanmu sendiri, merusak cita-citamu sendiri. Karena merasa kamu nyaman, dapat kasih sayang. Seorang ibu mungkin bisa berperan sebagai bapak dalam memberi nafkah, tapi memberi kasih sayang itu nggak bisa menggantikan kasih sayang seorang bapak. Terus terang, seorang ibu bisa menggantikan posisi seorang ayah, bisa bekerja, bisa menafkahi kamu. Tapi untuk memberikan kasih sayang yang kasih sayang itu apa namanya? Kasih sayang yang seperti pokoknya kasih sayang ibu sama kasih sayang bapak itu berbeda. Paham? Jadi kamu harus punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang bagus. Kamu jangan mikirkan aku mau punya pacar, kawanku punya pacar. Pikir pacar itu jangan diutamakan. Berkawan saja, sebatas kawan. Karena anak seumuran kamu itu sebenarnya memang saatnya mengenali lawan jenis, tapi bukan untuk ke arah yang enggak bagus, ke arah yang belum seusiamu. Paham? Angguk-angguk kamu harus paham. Jangan cuma angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk, tunjuk-tunjuk.
Kamu harus pikir, jangan sampai saya nanti punya anak itu seperti saya, nggak cukup kasih sayang dari seorang bapak. Kamu itu benar-benar kurang kasih sayang, betul, kamu itu sebenarnya kurang kasih sayang dari seorang bapak. Mungkin seorang ibu pun kamu kurang kasih sayang, karena ibu kerja dari pagi sampai sore, makanya kamu lebih nyaman di luar, bener lah. Karena kamu merasa sebenarnya kurang kasih sayang, itu bentuk proteksi sama ibu. Tapi kalau ibu cuma di rumah nungguin kamu berangkat kerja, nungguin kamu berangkat sekolah, nungguin kamu pulang sekolah, terus mau makan apa kalau ibu nggak kerja? Bener lah. Bersyukur kamu punya ibu, walaupun kamu punya ibu yang mau bekerja. Kamu mau minta jajan, orang tua masih bisa ngasih, ibumu ini masih bisa ngasih. Kamu minta ini minta itu, ibumu ini masih bisa ngasih. Itu kamu harus bersyukur, dan kamu jangan sia-siakan, jangan kecewakan ibu. Mulai sekarang kamu harus belajar benar-benar, belajar mengerti dengan kehidupan ini. Kenapa sih kok ibuku kerjanya pagi, kadang pulangnya sampai jam 8 malam, jam 7 malam, itu kenapa? Kamu harus berpikir, oh iya, kalau ibuku nggak kerja, saya mau makan gimana? Uang sakuku sekolah gimana? Uang untuk beli buku gimana? Uang untuk beli kuota gimana? Kamu harus berpikir seperti itu. Jangan berpikir, aku lebih baik di luar, luyur di luar, aku lebih nyaman di luar, karena ibuku aja pulangnya malam-malam nggak mikirin aku. Ibu ini bukannya nggak mikirin kamu, karena keadaannya seperti ini. Keadaan seperti ini ya harus kita jalani seperti ini. Ibu sebenarnya juga nggak mau kerja pagi-pagi berangkat pulang waktu matahari sudah terbenam. Ibu sebenarnya juga nggak mau. Ibu juga kepengen setiap hari melihat kamu berangkat sekolah, bahkan nganterin kamu, jemput kamu. Ibu juga kepengen seperti itu. Kalau ibu melakukan seperti itu, terus siapa yang mau nyari duit? Kita butuh makan, bukan cuma butuh perhatian. Kamu juga harus bisa memahami ibu. Ibu ini hanya seorang diri. Kalau ibu nggak kerja, gimana saya mau makan, gimana saya mau hidup, gimana saya mau beli kuota, gimana saya mau beli bensin, gimana saya mau sekolah? Kamu harus begitu. Kamu harus bersyukur, banyak di luar sana yang nggak seberuntung kamu. Kamu walaupun ibumu seperti ini, kamu itu sebenarnya masih beruntung. Punya ibu yang masih menyayangi kamu, yang masih mau bekerja untuk kamu. Walaupun kamu masih dalam kandungan, bapak kamu udah gak peduli sama kamu, tapi kamu ini masih punya ibu yang bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau ada orang yang mempengaruhi kamu, kalau ibumu kan nggak tahu kalau kamu belum pulang, jangan, oh ya ibu berarti ibu kan nggak tahu kalau aku belum pulang. Jangan berpikiran seperti itu. Pikiran saya nggak mau berpikirlah, saya nggak mau mengecewakan ibuku, kasihan ibuku. Ya. Udah ngerah? Bisa ngikutin? Kalau ibu ini di rumah bisa kecukupan, ibu ini pasti akan di rumah aja, ngantarin, jemput kamu sekolah. Tapi semua itu ya kita akan lakukan perlahan-lahan. Nah, saat ini ya kita bisanya baru seperti ini, ya biar seperti ini dulu. Kita buat perubahan secara perlahan-lahan, karena perubahan itu nggak mungkin drastis berubah gitu. Kamu protes sama ibu tuh boleh, dengan kamu bolos, absen sekolah, itu bukan protes yang bagus. Itu sebenarnya bukan protes, kamu mengecewakan ibumu. Kalau kamu bolos sekolah itu sebenarnya kamu mengecewakan ibumu. Ibumu bekerja dari pagi sampai sore, ibu tahunya kamu sekolah, ternyata kamu nggak datang sekolah, itu mengecewakan. Dengan mengecewakan ibumu berarti kamu itu sudah anak durhaka. Ya, jadi nggak usah pengaruh sama teman-teman yang lain. Alah, kamu nggak sekolah, ibumu kan nggak tahu. Yang penting kamu berangkat keluar dari rumah pakai seragam,
pulang masih pakai seragam. Jangan berpikiran seperti itu. Jangan pernah berbohong sama ibu. Kalau memang kamu ada keperluan, jujur ngomong. Kalau kamu mau keluar ya sama siapa itu ngomong. Jadi ibu mau tahu, oh dia keluar sama ini. Kalau kamu keluar, ya pokoknya sama kawanku, memang pokoknya sama kawan. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang ngurusin? Ibumu kan, bukan orang lain kan? Nah, itulah ibumu. Kenapa ibumu selalu cerewet? Karena ibu mau membentuk kamu menjadi orang yang disiplin, orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur. Karena orang yang jujur, yang disiplin, yang bertanggung jawab itu mahal, susah dicari. Ya, paham? Oke. Berjemudi. Jangan bohong. Janji. Janji. Oke guys, inilah yang aku nasihatkan buat anakku ya. Oke, assalamualaikum.